Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Pakar berbasis aturan forward chaining. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, apa itu sistem Pakar, yang kedua, apa itu forward chaining, yang ketiga, contoh kasus penerapan metode forward chaining. Sistem Pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang cenderung spesifik. Nah, teman-teman, pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem Pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem Pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell and Simon. Nah, pengertian forward chaining sendiri merupakan sebuah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari kumpulan berbagai fakta dengan menelusuri kaidah yang cocok dan sesuai dengan sebuah dugaan atau hipotesa yang mengarah pada kesimpulan. Metode forward chaining akan mengecek masing-masing rule untuk memastikan bahwa data yang diteliti memenuhi premis dari rule itu sendiri. Jika sudah memenuhi, rule akan dikerjakan untuk mendapatkan fakta baru yang kemungkinan dapat digunakan oleh rule lain. Pengecekan rule itu sendiri disebut dengan rule interpretation yang berbasis pengetahuan dan dilakukan oleh inference engine. Nah, di sini merupakan contoh kasus forward chaining. Contohnya, di sebuah rumah sakit terdapat seorang pasien yang memeriksakan kesehatan dirinya. Dikarenakan akhir-akhir ini dia mengalami beberapa gejala penyakit tifus. Di antara gejalanya, demam sampai 2 minggu, batuk, dan muntah. Jika pasien tersebut memeriksakan ke dokter, apa benar dia didiagnosa penyakit tifus? Nah, penyelesaiannya untuk mendiagnosa penyakit tifus diantaranya harus terdapat gejala berikut: A. Demam sampai 2 minggu, B. Nyeri otot, C. Batuk, D. Mudah lelah, E. Sakit kepala, F. Nyeri sendi, G. Sakit perut, H. Muntah, I. Sensitif terhadap cahaya, J. Mengalami tifus. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Maka, ketika J merupakan goals yang akan dicapai dan fakta awalnya adalah A, C, H, oleh karena itu penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, tadi dijelaskan fakta awal A, C, H yaitu demam sampai 2 minggu, C merupakan batuk, H muntah. Oleh karena itu penyelesaiannya sebagai berikut. Goalsnya itu adalah, di sini bisa dilihat goalsnya adalah C yang merupakan gejala penyakit tifus. Fakta awal yang kita ketahui adalah ACH. Nah, di sini rules yang pertama, jika A dan C maka E. Nah, A dan C ini merupakan fakta awal dari gejala penyakit tifus. Maka E merupakan salah satu gejala penyakit tifus. Jadi rules yang pertama itu merupakan benar. Jadi fakta baru yang ditambahkan adalah E. Rules yang kedua, jika G dan H maka I. G tidak ada terdapat pada fakta awal dan H terdapat pada fakta awal. Maka I belum bisa ditentukan bahwa merupakan gejala penyakit tifus. Jadi kita skip dulu. Kita lanjut rules yang ketiga, jika C dan H maka B. C dan H merupakan fakta awal, maka B bisa dimasukkan ke fakta baru. Kita lanjut ke yang rules yang keempat. If I maka jika I maka J. I tidak ditemukan pada fakta awal dan J merupakan goalsnya. Jadi kita bisa lanjut ke rules yang kelima.
Jika B dan E, maka F. B ditemukan pada fakta baru, F maka F. B dan E terdapat pada fakta baru, maka F ditambahkan ke fakta baru yang merupakan gejala penyakit tifus. Jadi rules yang kelima ini benar. Kita lanjut ke rules yang keenam. Jika F dan B, maka D. F terdapat pada fakta baru dan B juga terdapat pada fakta baru, maka D bisa ditambahkan ke fakta baru. Jadi rules yang keenam ini benar. Kita lanjut rules yang ketujuh. Jika D, maka G. D terdapat kepada fakta baru, maka G ditambahkan ke fakta baru. Jadi rules yang ketujuh ini benar. Kita lanjut ke rules yang kedua. Karena tadi dilewatkan, jika G dan H, maka I. G terdapat pada fakta baru dan H terdapat pada fakta awal, maka I bisa ditambahkan ke fakta baru. Jadi rules yang kedua ini benar. Lanjut rules yang keempat. Jika I, maka J. I terdapat kepada fakta baru, maka J yang merupakan goals. Jadi bisa disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami sakit tifus. Nah, saya jadi jelaskan ulang step forward chaining yang didapatkan adalah step yang pertama rules 1, jika A dan C maka E. Step kedua rules 3, jika C dan H maka B. Step ketiga rules 5, jika B dan E maka F. Step 4 rules ke-6, jika F dan B maka D. Step kelima rules ke-7, jika D maka G. Step ke-6 rules kedua, jika G dan H maka I. Step yang terakhir yang ke-7 rules ke-4, jika I maka J. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa pasien tersebut mengalami penyakit tifus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.